Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Minggu Advent yang ketiga. Kita sudah ada di tanggal 20 Desember. Artinya Natal sudah di depan mata, sudah tinggal beberapa langkah lagi. Kita akan mengalami sukacita sejati. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap dimanapun Anda berada, apapun situasi Anda saat ini, lagi senang, lagi susah, lagi sendirian, atau lagi dalam kebersamaan, rezeki lagi lancar ataupun lagi macet, Anda betul-betul saat ini, saya akan ajak dalam video ini, merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kehidupan kita. Saat ini saya sedang berada di kota Bogor. Jadi dari Palembang ke Jogja, ke Bogor, nanti ke Jogja lagi, ada acara lagi. Di depan saya ini saya akan ajak Anda lihat sebentar ya. Apa sih yang ada di depan saya? Ini. Ada pohon-pohon cemara, ada gunung salak. Lihat, bagus sekali. Saya sekarang sedang ada di peternakan sapi. Namanya Sukapi, susu kandang sapi. Saya lagi berada bersama para frater, sedang outing akhir tahun. Saudaraku terkasih, ini jam 5:30 pagi ya. Udara begitu segar, begitu dingin. Lihat pemandangan ciptaan Tuhan yang indah seperti ini. Rasanya tuh kok mau bersyukur, mau nyanyi bahkan. Oh Tuhan, betapa indah ciptaan-Mu. Dengan cara ini juga salah satu cara Allah untuk memantapkan manusia betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini saya tidak akan banyak berbicara atau menjelaskan atau menafsirkan, karena saya akan mengajak saudara untuk betul-betul merasakan Tuhan itu menyertai. Bisa melalui video ini, melalui pewartaan firman Tuhan. Karena apa? 2 hari yang lalu, di satu hari yang sama, bayangin, ada 2 kesaksian. Yang pertama, pasti nonton orangnya ini. Dia sakit leukemia parah. Seorang laki-laki, usia belum sampai 30, tahun lalu katanya dia kena leukemia, berobat sampai kepalanya habis, kemoterapi, transplantasi tulang belakang. Bagaimana dia katanya tahu leukemia karena nggak sengaja, karena petugas Prodia laboratorium itu salah centang. Ternyata dicentang tuh mau periksa leukemia, ternyata darah putihnya sangat amat tinggi. Ada banyak cara-cara Tuhan menunjukkan mukjizatnya sebetulnya. Nah, yang luar biasanya adalah sepanjang dia bergulat dengan penyakitnya, memperoleh proses pemulihannya sepasca operasi atau di rumah sakit, dia nonton Bible Learning. Romo tahu nggak? Pokoknya selama tahun lalu ketika hidupnya sedang berat, video-video Bible Learning yang menemani. Kesaksian yang sama saya juga dengar dari seorang ibu, betul-betul dalam sakitnya, habis operasi tulang belakang juga, betul-betul ditemani oleh firman Tuhan melalui Bible Learning, penjelasan demi penjelasan, cerita-cerita kisah-kisah kitab suci yang menguatkan dia setiap hari. Saudara-saudara, saya mau berdoa untuk Anda yang saat ini sedang terbaring sakit. Untuk Anda yang saat ini yang sedang tidak berdaya dengan tubuh, dengan kesehatan Anda. Mari kita doakan mereka juga. Bagi kita semua yang sedang mempersiapkan Natal, semoga video ini betul-betul kuasa kasih Tuhan hadir untuk kehidupan Anda. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari nubuat Nabi Yesaya, Raja Ahaz diminta oleh Allah untuk mintalah sebuah tanda. Tetapi sayangnya Raja Ahaz tidak mau. Lalu dikatakan, Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel.
Kata-kata Immanuel inilah, Immanuel, Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berjuang bersama-sama dengan umatnya. Suka duka umatnya, canda tawa umatnya, kejatuhan keberhasilan umatnya, betul-betul Tuhan hadir. Bukan cuma hadir sebagai penonton, tetapi Tuhanlah yang menopang ternyata. Tuhan yang menunjukkan arah, Tuhan yang memberikan tenaga, semangat setiap hari. Maka dalam video kali ini saya akan mengajak saudara untuk memahami, memaknai, dan juga yang paling penting adalah merasakan betapa hidup kita disertai oleh Tuhan. Tuhan yang lagi berjalan bersama kita. Kita tidak sendirian. Tuhan menggandeng tangan kita. Kita tidak sendirian. Tuhan yang menggendong kita ketika kita capek dan letih. Tuhan yang mengangkat kita kembali ketika kita jatuh tidak berdaya. Menangis, teriak, terisak-isak karena dunia begitu kejam untuk kehidupan kita. Tapi Tuhan masih ada. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kapan saja sih Romo, Tuhan itu bisa dirasakan? Yang pertama, ketika kita berdoa. Yang kedua, dalam perayaan Ekaristi. Yang ketiga, ketika sabda Tuhan dibacakan, Tuhan sendiri yang hadir di situ. Keempat, setiap kita menyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus kan pernah ngomong, barang siapa menyebut namaku, aku hadir di situ. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Kelima, ketika ada cinta kasih. Di mana Romo? Ya bisa di mana-mana. Ketika orang tua merawat anak, ketika dokter merawat pasien, ketika suami melayani istrinya, istri melayani suaminya, ketika kita berbagi kebaikan dengan orang-orang di jalan, di situ Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Lalu kalimat yang kedua yang mau saya ajak Anda untuk memahami juga, mengalami juga, diambil dari Injil Lukas yang dibacakan Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, dikatakan ayat 37-nya. Anda pasti sudah hafal lah. Lukas bab 1 ayat 37. Apa itu? Coba tulis di kolom komen. Saya pengen tahu hafalan Anda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi keren ya. Mari saudara-saudara, saya akan membawa Anda bersama alam ciptaan. Matahari baru terbit di sebelah sana. 1. Tuhan menyertai kita. Kita sedang berjalan bersama Tuhan. Kita sedang dituntunnya. Kita sedang betul-betul digendongnya. Kita diangkatnya. Kita ditopang oleh Dia. Kita dipeluk, kita dirangkul oleh kasih yang begitu besar. Sadarilah saudara-saudara, ada Tuhan di sekeliling kehidupanku. Ada Tuhan di belakang, di depan, di atas, di bawah, di kiri dan kanan kita. Ada Tuhan. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona ketika aku melihat ciptaanmu semua. Aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau bersorak-sorai. Bukan saja ketika aku meminta, bukan saja ketika aku memohon dengan teriakku minta tolong tanpa henti, tapi saat aku bersyukur Tuhan, aku mau memuji-Mu bersama kicauan burung, bersama indahnya pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menyertai kehidupanku tanpa henti. Setiap detik Engkau menyertai aku. Setiap saat Engkau ada di sisiku. Bapa yang baik, terima kasih untuk alam ini. Terima kasih Engkau selalu menyertai kehidupanku. Aku mohon ampun karena seringkali mataku tidak melihat, hatiku tidak bisa merasa, tanganku tidak bisa menjamah kehadiran-Mu. Maka dari itu ya Bapa, menjelang Natal, biarlah aku menyadari Engkau besertaku. Engkau Tuhan besertaku. Engkau Tuhan menyertai kehidupanku. Sertailah juga keluargaku Tuhan. Sertailah juga anak-anakku Tuhan. Sertailah juga pekerjaanku.
Sertai juga Tuhan pergulatanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menyertai aku. Jejenam, 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 Om Yesus Kristus jejenam. Silakan Anda ulang-ulang itu. Jayalah, jayalah, mulialah, mulialah Tuhan. Oh Yesus Kristus, mulialah. Jejenam, 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 Om Yesus Kristus jejenam. Saudara-saudaraku, sadarlah ada Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu. Engkau tidak sendirian, engkau tidak kesepian. Ada Tuhan yang menyertai, sebab Dialah Sang Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sadar ataupun tidak sadar, Engkau selalu menopang kehidupanku. Bahkan ketika aku menjauh daripadamu sekalipun, Engkau selalu merangkul aku. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Pertolongan-Mu dalam hidupku tidak pernah terlambat. Saat ini aku sedang dalam keadaan butuh pertolongan-Mu. Aku percaya bagi-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi-Mu semuanya menjadi mungkin. Bagi-Mu semua Kau jadikan. Tuhan Yesus, tambahkanlah imanku. Tambahkanlah apa yang masih kurang dalam diriku. Saat aku ragu terhadap kemahkuasaan-Mu, berilah aku kemantapan. Saat aku mulai menyerah dengan harapanku sendiri, jangan biarkan harapanku sirna. Saat anak-anakku menjauh daripadamu, saat kenyataan-kenyataan hidup berbanding terbalik dengan apa yang aku inginkan, saat aku sendiri harus menelan pil pahit di mana doa-doaku tidak dikabulkan, ajar aku Tuhan percaya lagi pada kemahakuasaan-Mu. Tuhanku yang baik, aku bersyukur, aku berterima kasih, sebab Engkau sungguh baik. Engkau besertai kehidupanku, Kau tolong aku, Kau bimbing kehidupanku. Mulai hari ini Tuhan, aku percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Akan kucatat dalam memori otakku, akan aku catat dalam hatiku yang terdalam, akan aku catat besar-besar sebagai sejarah kehidupanku. Hari ini aku mau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun masalahku berat, meskipun perkaraku besar, meskipun apa yang kuhadapi ini tidak mudah, tapi aku percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ajar aku Tuhan yang kurang percaya ini. Ajar aku Tuhan untuk bisa berserah seperti Bunda Maria yang berkata, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau lambungkan syukurku, nyanyian pujianku kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga mengalir buat kehidupanku hari ini. Berkati Tuhan, bersama terang sinar matahari menyinari kehidupanku. Sedemikian pula
Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidupku. Demikian pula Tuhan, kebaikan-Mu selalu menyertai aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan, terima kasih, Engkaulah gembalaku. Tuhan, terima kasih, Engkaulah pertolonganku. Tuhan, terima kasih, jadilah gunung batu bagi kehidupanku, tempat aku bisa merasakan aman, tenang dan damai dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lahirlah dalam hatiku, lahirlah dalam keluargaku. Biarlah rahmat Tuhan menyertai aku. Kados, 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 Kados. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Saya akan membacakan Mazmur bab 24. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara-saudara, izinkan saya mengajak saudara lagi doakan orang-orang yang membenci hidup kita. Yuk. Tuhan, ternyata tanpa kami sadari, ada begitu banyak orang, ada orang-orang yang begitu benci terhadap kehidupan kami, yang berkata-kata negatif, yang memfitnah dengan kebenciannya. Tuhan, kami sadar kami bukan makhluk yang sempurna. Kami juga sering kali melakukan kesalahan. Ya Tuhan yang maha baik, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau berdoa orang-orang yang membenci kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sering kali tersakiti dengan kata-kata, tindakan kami, sadar ataupun tidak sadar. Biarlah di masa Advent persiapan Natal ini, aku boleh mendoakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Jangan ada kebencian, kemarahan. Aku mau ada damai. Jangan biarkan racun-racun kebencian merusak rasa damaiku. Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. 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 Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkat Tuhan mengalir buat kehidupan kita semua hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, tadi bagus banget kan ketika saya berdoa itu matahari berterbit langsung kayak mandi berkat, hujan berkat. Seperti itulah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara. Terus perbaiki cara hidup kita, persiapkan Natal kita dengan lebih sungguh lagi. Semoga Natal tahun ini jauh lebih baik daripada Natal-Natal tahun-tahun sebelumnya. Sebab
Tuhan menyertai kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salam damai sejahtera. Tuhan berkati. Saya mau ngajak Anda lihat gunung lagi yuk. Di depan saya itu pemandangannya bagus luar biasa. Nah, seperti ini saudara-saudara. Nah, tadi ketika saya berdoa tuh saya berhadapan dengan ini nih. Sinar mataharinya baru terbit tuh. Wah, mana tuh? Baru terbit di sana, di pucuk-pucuk cemara. Bayangin coba. Keren bukan? Nah, saudara-saudaraku, itu para frater baru bangun. Mereka tidur di tenda. Inilah kasih Tuhan buat kita. Salam, bye-bye.